Di sini ada sisi negatif dari body positivity juga, bahwa terdapat segelintir oknum yang justru mempromosikan obesitas dari movement ini, dari gerakan ini, dan juga justru malah menolak yang namanya menurunkan berat badan. Bahkan apabila ada orang ya Prof yang di dalam gerakan ini yang kemudian dia mau, saya pengen turunin berat badan gitu, nanti akan dicap, lu nggak asik. Sahabat sehat, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Prof Hardin di Lini Podcast. Pada kali ini kita lagi-lagi ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa senior program studi dietitian FEMA IPB University. Dengan saya sekarang ada Kak Matthew. Ya, Kak Matthew ini mahasiswa senior program studi dietitian. Apa kabar Kak Matthew? Baik, puji Tuhan baik sekali Prof Baik hari ini. ya, luar biasa, fresh look like ya. Ya, fresh. Gimana kegiatan selama ini, udah selesai di rumah sakit, di klinik? Sudah Intensnya? muter-muter di Sudah, berbagai tempat sih Prof. Sudah mendekati akhir. Ini stase terakhir ya. Betul. Jadi sebelum meraih dietitian ya. Kita akan ngobrol tentang body positivity. Ya, menurut Kak Matthew apa sih body positivity ini? Baik Prof. Jadi begini. Kalau untuk body positivity Prof, ini sebenarnya gerakan yang sudah sangat populer di Amerika Serikat. Nah, ini tuh asal muasalnya kita tarik dari tahun sekitar 1960-an. Wow, udah 60 tahun yang lalu. Ya, betul Prof, sudah tua. Dulu namanya itu bukan body positivity, tapi namanya adalah fat acceptance alias menerima kegemukan, seperti itu. Gerakan itu Prof, intinya itu adalah respon dari diskriminasi orang-orang terhadap orang yang kegemukan, begitu Prof. Jadi sebetulnya itu awalnya positif seperti itu Prof. Dan kalau untuk body positivity sendiri, definisinya itu adalah menerima tubuh sendiri. Tidak terbatas pada berat badan saja sih Prof sebetulnya, tapi lebih luas lagi, mungkin aspek rasial, warna kulit, dan juga ukuran, ya betul Prof, seperti itu. Tapi yang mungkin kita akan bahas wah, ini saya jadi ingat tentang stunting. Ada juga orang dia merasa pendek ya. Emang gue pendek, lu ngapain katanya gitu ya. Menerima kondisi demikian itu jadi bentuk ukuran. Kemudian salah satunya lagi kelebihan lemak itu juga bisa menjadi Prof. Bagian dari menerima apa yang kondisi yang ada ya. Menerima apa yang ada dan cenderung menolak standar body image yang diterapkan oleh masyarakat umum gitu Prof. Lebih ke arah situ sepertinya. Nah ini menarik nih, tadi kan ada istilahnya fat shaming ya. Saya pernah dengar juga body shaming gitu ya. Iya betul Prof. Nah ini apa bedanya nih? Fat shaming, body shaming dengan tadi body positivity. Oke. Kak Matthew silakan. Kalau untuk body positivity seperti yang tadi ya Prof yang sudah kita diskusikan. Kalau fat shaming itu sebenarnya itu aspek oposisinya Prof. Aspek oposisinya, jadi fat shaming itu adalah tindakan mencemooh orang yang berat badannya berlebihan begitu Prof. Sebenarnya mungkin tujuannya baik begitu Prof sebenarnya. Dan itu sekarang dianggap unethical ya, atau dianggap melanggar HAM ya. Iya betul Prof. Justru memang itu karena mungkin tujuannya adalah untuk mengingatkan supaya mengontrol berat badan pada targetnya. Namun pengemasannya itu agresif sehingga melukai hati. Iya. Melukai hati tadi batasannya akhirnya nggak baik ya. Tapi kalau hanya sebagai teman, mengingatkan, mengedukasi, tentu nggak masalah ya. Iya Prof, tapi memang kadang orang juga ada yang oversensitif sih Prof soal itu. Tetapi kalau ranahnya seperti itu seharusnya tidak termasuk fat shaming Prof. Kalau hanya sekadar mengingatkan, sekedar tergantung konteks hubungan sih. Kalau kita udah biasa kenal, mungkin itu kan dianggap udah bahasa gaul sesama. Tapi kalau kita baru ketemu, baru kenalan, nah itu kan bisa kategorinya tadi body shaming atau fat shaming tadi ya. Ya jadi sebenarnya bagaimana sebaiknya perlakuan kita ya terhadap kondisi seperti ini. Jangan sampai kayaknya jadi gerakan deh di Indonesia ya. Oh iya. Apalagi dari sisi gizi gitu. Silakan Kak Matthew.
Baik Prof, memang kalau untuk dari body positivity kita kan bahasnya tadi yang positif-positifnya ya Prof ya. Di sini ada sisi negatif dari body positivity juga, bahwa terdapat segelintir oknum yang justru mempromosikan obesitas dari movement ini, dari gerakan ini, dan juga justru malah menolak yang namanya menurunkan berat badan. Bahkan apabila ada orang ya Prof yang di dalam gerakan ini yang kemudian dia mau, saya pengen turunin berat badan gitu, nanti akan dicap, lu nggak asik. Nah, seperti itu Prof. Nah, itu yang menjadi hal yang negatif yang justru akan memperparah situasi obesitas kalau terkait dengan yang body positivity ya Prof. Kalau untuk fat shaming ini Prof, berdasarkan sebuah penelitian terbukti bahwa orang yang menerima perlakuan fat shaming itu akan 2,5 sampai 3 kali lipat lebih berisiko terhadap obesitas Prof. Oke, karena dia merasa oke-oke aja gitu ya. Kalau untuk itu Prof, mentalnya kena Prof. Kalau orang yang di fat shaming itu mentalnya kena, sehingga akhirnya mereka malah menginduksi diri dalam behavior atau perilaku-perilaku yang tidak optimal untuk menurunkan berat badan. Bahkan untuk sehat saja sudah tergolong tidak optimal. Contohnya misalnya binge eating alias makan sekali duduk makannya banyak sekali Prof. Banyak itu di Korea tuh ya. Mukbang di Prof. Iya, mukbang ya. Iya. Itu binge eating satu, lalu kemudian menjadi asupan kalorinya atau asupan makanannya itu tidak teratur dan jadi lebih banyak dibandingkan biasanya karena mentalnya sudah kena. Lalu kemudian juga jadi malas berolahraga atau juga malas beraktivitas fisik dan akhirnya jadinya mager ya Prof namanya. Nah, ini dalam konteks keindonesiaan ya, 4 dari 10 orang dewasa Indonesia itu kan mengalami gemuk dan obes ya. Menurut Kak Matthew nih sebagai mahasiswa senior dietitian ini ya, gimana baiknya para dietitian, nutritionist, apalagi ini kan sebenarnya antri Kementerian Kesehatan berarti ya. Kementerian Kesehatan ingin menurunkan dengan kondisi body positivity, andaikan itu berkembang di kalangan remaja, generasi Z. Gimana bagusnya itu kita meresponnya? Baik Prof, kalau terkait dengan sikap kita ya berarti ya, bagaimana sikap kita? Kalau untuk body positivity, sikap kita harusnya tidak 100% menganut body positivity itu. Adalah baik apabila kita mensyukuri apa yang kita punyai sekarang, terutama tubuh kita. Jadi misalkan kita berat badannya mau berapapun, kita tetap mensyukuri itu. Apabila berlebih ataupun kurang. Namun harus ada penekanan pada kembali pada berat badan yang optimal. Jadi sembari kita mensyukuri bentuk tubuh kita saat ini, kita juga tetap harus berorientasi, mengupayakan betul Prof, mengupayakan untuk menurunkan berat badan misalnya untuk yang kondisi berlebih. Kalau untuk misalnya fat shaming juga tolong jangan diikuti teman-teman. Kasihan oleh orang-orang yang menjadi sasaran, menjadi sasarannya seperti itu Prof, kurang lebih. Jadi kalau bisa apabila ada orang lain yang kelebihan berat badannya ya kita bantu, kita ajak untuk aktivitas-aktivitas dan juga kegiatan yang lebih positif ketimbang kita mencemooh mereka. Barangkali juga caranya memang lebih personalize ya, karena kan orang kan prinsipnya nggak mau dipermalukan di depan orang lain. Betul. Jadi cara personalize, kalau kita memang itu teman dengan cara berteman ngajaknya, kalau itu orang baru kita cari caranya meng-approach yang bersangkutan barangkali ya. Oke, sekarang memang itu tadi kan kaitannya dengan kegemukan. Memang banyak orang gemuk, banyak orang obes in reality di Indonesia tadi kan, dari riset kesehatan dasar 2018 yang terakhir 4 dari 10. Iya, Bro. Jadi sebenarnya menurut Kak Matthew, prinsip-prinsip mengendalikan lemak tubuh atau berat badan supaya mencapai berat badan normal ini seperti apa? Baik. Begini Prof, kalau untuk penurunan berat badan itu kuncinya sebenarnya satu, yaitu energi atau kalori yang masuk dan juga kalori atau energi yang keluar. Di situ harus terjadi keseimbangan yang lebih berat di arah energi yang keluar, sehingga energi yang masuk itu lebih sedikit dari energi yang keluar, Prof. Kurang lebih seperti itu. Istilah lainnya seringkali itu defisit energi istilahnya ya. Betul, Prof. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul. Kemudian barangkali ada tambahan? Baik, sahabat sehat. Jadi apabila kita ingin menurunkan berat badan, berarti kan seperti yang saya sebutkan, kita harus
mencapai yang namanya energi defisit. Mungkin ada beberapa tips yang bisa saya bagikan untuk melakukan defisit energi. Misalnya, dari atau kalori in-nya itu kita modifikasi dengan kita turunkan 10-20%. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memangkas kurang lebih porsi makan kita sehari-hari deh. Porsi makan ini kita asumsikan membuat berat badan kita stagnan pada berat badan tertentu. Maka kita pangkas sebesar 10 hingga 20% supaya kita bisa meminimalisir energi atau kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selain itu juga kita dapat memodifikasi kalori atau energi yang keluar dari tubuh kita. Yang pertama adalah dengan meningkatkan aktivitas fisik dan juga meningkatkan massa otot. Yang kedua halnya itu akan meningkatkan kebutuhan kalori kita, sehingga defisit kalori lebih mudah untuk dicapai. Baik, terima kasih Kak Matthew. Dan tadi kita ngobrol ya tentang body positivity yang umumnya memang ini terjadi dalam kaitannya tadi dengan kelebihan lemak ya. Kalau yang non kelebihan lemak barangkali di luar area kita tentang gizi. Dan akhirnya tentunya kita harus memberikan solusi bagaimana cara mengendalikan berat badan biar orang nggak merasa malu, jangan sampai orang membuat gerakan ya sabodo amat. Orang Sunda bilang sabodo teuing katanya gitu, gendut ya emangnya gua pikirin. Nah ini tadi saya kira beberapa tips dari Kak Matthew sudah disampaikan supaya bahwa body positivity kadangkala dalam level tentu ada oke-nya, tapi please kalau tadi kaitannya dengan kelebihan lemak tubuh sebaiknya tidak menjadi bagian dari yang kita banggakan atau bagian yang harus kita syukuri, karena hidup sehat itu tetap harus yang normal ya, tidak kekurangan, tidak kelebihan. Baik sahabat sehat, itu tadi obrolan saya dengan Kak Matthew dari program studi dietitian FEMA IPB University. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, meski di sono ada gerakan body positivity, tapi yang kita ambil sebenarnya hikmahnya adalah jangan sampai generasi muda kita senang dengan kegemukan, karena bagaimanapun gemuk atau obes itu tidak sehat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.